bahas karya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang passive voice. Nah, apa sih passive voice itu? Apakah kalian baru pertama mendengar ini? Absolutely no. Ya, karena passive voice itu ada di materi SMP, kemudian ada juga di materi SMA ataupun SMK. So, this is familiar for us about passive voice. Oke, tapi sebelum itu saya ingatkan bagi kalian semuanya, bagi teman-teman, don't forget to stay safe, stay healthy, stay at home. But kalau memang terpaksanya harus keluar rumah, ya don't forget pakai masker, ya, untuk menjaga diri kita dan juga untuk menjaga orang lain, gitu ya. Oke, next kita lanjut talking about passive voice. The learning objective of passive voice. Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas di sini. First, what is passive voice? Second, the function of passive voice. Third is the form of passive voice. Number 4 is how to change active sentence into passive voice. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu passive voice, fungsinya, kemudian bentuknya, dan juga cara mengubahnya. So, let's discuss one by one. Number 1 is what is passive voice? Apa sih passive voice itu? Ya, so passive voice is a style of writing where would be the object a sentence become the subject of the sentence. In bahasa, yang namanya kalimat pasif itu adalah salah satu bentuk tulisan di mana subjek di dalam kalimat aktif akan berubah menjadi objek di kalimat pasif. Begitupun sebaliknya. Ketika objek di dalam kalimat aktif akan berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Ya, itu poin utamanya. Nah, for example, the ball was thrown by the pitcher. Nah, kalimat ini adalah salah satu bentuk kalimat pasif. Kuncinya di mana? Kuncinya ketika kita tidak tahu ini kalimat aktif atau pasif sih sebenarnya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia kita bisa melihat di kata kerjanya. Ketika kata kerjanya itu berimbuhan di atau berimbuhan ter, maka kalimat itu adalah kalimat pasif. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris seperti apa? Maka kita lihat kalimat ini. The ball was thrown by the pitcher. Jadi, imbuhan di dalam kalimat pasif in bahasa, ya, itu jelas. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris, kita bisa menandainya di kata was thrown dan juga by. Kenapa? Apakah bentuknya harus selalu itu seperti itu? No. Ya, bentuknya nanti banyak. Kita akan pelajari di video ini juga. Ya, jadi tonton video ini sampai akhir. Oke, next. Number 2 is the function of passive voice. Fungsinya passive voice itu untuk apa? Nah, jadi the passive voice is used to show interest in the person or object that experiences in action rather than the person or object that perform the action. Maksudnya apa? Kalimat di sini menyatakan bahwa ketika di dalam kalimat aktif, ya, peran utama ada di subjek. Ya, objek dalam kalimat aktif itu diubah menjadi subjek di kalimat pasif, sedangkan objeknya bisa ditiadakan. Ya. Nah, jadi kalau di dalam kalimat pasif itu yang menjadi fokus, ya, kita itu adalah yang dikenai pekerjaan. Lah, yang bekerja gimana? Boleh yang bekerja gimana, atau yang melakukan kegiatan bagaimana? Bisa, itu adalah opsional. Ya, jadi
ketika kalimat itu sudah di kalimat pasif, kemudian sudah jelas pelakunya siapa, boleh saja tidak disertakan. Nah, tapi kalau belum jelas kalimatnya, maka harus tetap disertakan. Ya, oke. Biar nggak bingung, kita next. Di slide ini kita akan membandingkan antara kalimat aktif dengan kalimat pasif. Active voice versus passive voice. Nah, kalian lihat di situ untuk contohnya, active voice takes the form A, does B. Active voice ya, itu bisa dilihat dari A. A itu adalah subjek, does itu adalah the activity, kegiatan yang dilakukan, and then B is the object. Ya. A subjeknya, does kegiatannya, B adalah objeknya. For example, we choose plastic film to cover the microphone. We can identify that A adalah we as a subject, choose does-nya atau activity-nya, kemudian plastic film adalah objeknya. To cover the microphone itu adalah adverbialnya. Nah, kalimat ini ketika kita ubah ke dalam bentuk pasif, maka menjadi B is done by A. A saya tulis di dalam kurung, kenapa? It is optional. Like I said before, bahwa objeknya di sini nanti atau pelakunya itu boleh ditiadakan ketika sudah jelas pelakunya itu siapa. Ya. Maka kalimat di atas bisa diubah menjadi kalimat pasif. Plastic film, objeknya berubah ke depan menjadi subjek, was chosen by us to cover the microphone. Dari contoh ini bisa kalian lihat bahwa subjek di kalimat aktif berubah menjadi objek di kalimat pasif. Karena objek maka berubah menjadi us. And then plastic film di kalimat aktif sebagai objek maka berubah menjadi subjek di kalimat pasif. Ya, sehingga kalimatnya plastic film was chosen by us to cover the microphone. Nah, pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba muncul was kemudian choose menjadi chosen? Itu berarti ada verb to berubah menjadi verb 3, ada was juga padahal di kalimat aktif tidak ada. Nah, itulah penanda kalimat pasif. Ada perubahan di verb yang digunakan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ada perubahannya di situ. Nah, perubahannya apa? Perubahannya ada was di situ as a to be, ya, be, and then choose and chosen sama-sama verb. Tapi bedanya choose verb 2 and then chosen verb 3. Ya, bingung? Nggak apa-apa. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi, ya. Nah, di slide ini adalah penjelasan tadi. Jadi we subjek, kemudian choose verb, plastic film object. Oh, nggak apa-apa. To cover the microphone is adverb. And then change into passive voice. Plastic film subject, was chosen is verb, and then to cover the microphone is adverb. Okay. Any question about that? Sudah mulai ada gambaran? Okay, next. Okay, and next, form of passive voice. Bentuknya, ini yang poin penting yang tadi saya katakan, bahwa bentuk dari passive voice itu macam-macam. Bentuk utamanya adalah
when active sentence itu adalah subject plus verb plus object or adverb, maka bentuk passive voice-nya adalah subject plus be plus verb 3 by object. Ya, ada be plus verb 3 itu yang dipakai untuk mengganti verbnya, yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat pasif. Kalau di dalam bahasa Indonesia menjadi di atau menjadi ter. Kalau penandanya di dalam bahasa Inggris adalah be plus verb 3. Cara mengubahnya, subjects berubah menjadi objek, and then object kita ganti menjadi subject, kita tarik ke depan, and then bentuk verb maka berubah menjadi be plus verb 3. Nah, yang harus diperhatikan di dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif ada 3 poin di sini. Yang pertama, mengubah subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Yang kedua, mengubah bentuk verb di kalimat pasif dengan pola be plus verb 3, di mana be disesuaikan dengan tenses yang dipakai pada kalimat aktif. Nah, bentuk be sendiri bisa is, am, are, was, were, being, been, and be itu sendiri. Nah, kapan be itu dipakai yang segitu banyaknya? Ya, dipakai berdasarkan tenses yang digunakan di kalimat aktif. Nah, seperti apa penggunaannya? Oke, next. For example, active sentence. Andy repairs my bicycle in the garage. Nah, di sini ada Andy sebagai subjek, kemudian repair as a verb, my bicycle as an object, in the garage as an adverb. Nah, bentuk passive voice-nya seperti apa? Ya, kita lihat. Nah, bentuk passive voice dari kalimat ini coba tebak. Oke, yang pertama adalah my bicycle. Objeknya dulu. Ya, kita pindahkan ke depan. And then repairs itu adalah simple present. Kalimat ini menggunakan verb 1 or verb s. Tapi kalau di dalam kalimat Andy repairs menggunakan verb s. Maka bentuk perubahan verb di dalam kalimat passive voice-nya menjadi is repaired. Then by Andy adalah objeknya, atau kalau di kalimat pasifnya dia itu pelakunya, ya, and then the last in the garage sebagai adverb pilnya. Ya, jadi di dalam kalimat passive voice dari Andy repairs my bicycle in the garage, change into passive voice menjadi my bicycle is repaired by Andy in the garage. Gampang kan? Ya, sebenarnya mudah kalau nanti kita bisa memahami perubahan dari present, past tense, present continuous, past continuous, present perfect, and etc. Aduh, banyak banget. Ya, karena tenses ada 16. But today kita akan fokus beberapa jenis tenses. Ya, oke. Nah, ada note-nya di sini. Repairs, verb 1 or verb s itu adalah simple present. Maka to be yang digunakan itu adalah is, am, or are. Disesuaikan dengan subjek yang digunakan. Di dalam kalimat passive voice di atas, subjek yang digunakan adalah my bicycle. My bicycle kata gantinya adalah it. Oke, good. So, to be yang digunakan adalah is. Any question? Bisa dipahami sampai
poin ini? Oke, I hope it can help you to understand the passive voice well. Next. Nah, jadi di sini kita akan melihat the change of passive voice, perubahannya, ya, perubahan di dalam passive voice, ya, dari aktif kemudian ke pasif. Saya punya contoh yang pertama adalah simple present. Ketika di dalam kalimat simple present ada subject plus verb 1 or s plus object or adverb. Nah, maka bentuk passive voice-nya seperti apa? Bentuk passive voice dari simple present itu adalah subject plus is, am, plus verb 3 plus by, kemudian followed by object. Nah, for example, Sarah gives a flower for her mother. Sarah memberikan bunga untuk ibunya. Nah, kita identify subjeknya adalah Sarah. Kemudian ada verb di sini give, verb s, and then ada flower itu sebagai objeknya, and then for her mother itu adalah keterangannya. Nah, how to change it into passive voice? Maka bisa kita lihat. Oke. A flower is given by Sarah for her mother. Nah, penjelasannya kita lihat. A flower di sini yang pertama adalah kita lihat objeknya. Objeknya adalah a flower. Maka a flower kita pindahkan. Step 1. And then step 2, kita lihat verb. Nah, verb memakai gives, berarti dia verb s, maka simple present. Maka kita menggunakan bentuk di passive voice ada is, am, are plus verb 3. Karena subjeknya a flower itu adalah it, maka kita pakai is, kemudian diikuti oleh verb 3 dari give, maka given. After that, tambahkan by di sini, kemudian Sarah kita taruh setelah by. Baru kemudian setelah itu adalah her mother as an adverb. Bentuk 1. Mudah kan? Ya. Oke. Next. Mudah kan? Oke. Number 2 is present continuous. Of present continuous, subject plus be plus verb ing plus object or adverb. Ya. Jadi kuncinya kalau di dalam continuous itu ada to be dan juga penggunaan verb ing. Kemudian perubahan di dalam kalimat pasif seperti apa? Nah, di dalam kalimat pasif, kalimat ini berubah menjadi subjek, kemudian diikuti oleh is, am, are, kemudian being, verb 3, and then by plus object. Nah, for example, Sarah is giving a flower for her mother. Ya, we analysis the change of passive voice. Kita coba analisis bareng-bareng passive voice-nya ya. Kalimat tersebut berubah menjadi a flower is being given by Sarah for her mother. Ya, we try to analyze. Is object of the active. Ya, adalah objeknya. Maka objeknya adalah flower. Nah, and then pemakaian dari verbnya.
Verbnya di sini adalah is giving. Ya, ada to be kemudian diikuti oleh verb ing. Nah, is ya di sini tetap memakai is karena memang subjeknya adalah it, and then being, and then verbnya di situ adalah giving, maka harus diubah ke dalam bentuk verb 3. Ada given, kemudian by Sarah sini ya, and then for her mother as an adverb. Oke, itu bentuk passive voice dari she is giving a flower for her mother, maka bentuk passive voice-nya adalah a flower is being given by Sarah for her mother. Oke, we continue to the next. Next is simple past tense. Jadi ada subject plus verb to plus object or adverb. Nah, maka perubahannya seperti apa? Menjadi subject plus was were plus verb 3 plus by plus object. Example, Tiara gave me kebaya for my birthday. Nah, bentuk passive voice dari kalimat ini adalah I was given a kebaya by Tiara for my birthday. Ya, kita analisis bareng-bareng ya. Seperti pertama adalah di sini I. Ya, ada me di situ. Maka ketika subjek berubah menjadi I. And then gave, ya ini adalah verb to, maka penggunaan to be-nya adalah was diikuti oleh bentuk ketiga dari gave yaitu verb 3. And then a kebaya, tap, kemudian Tiara, ada by Tiara, and then the last adverb-nya for my birthday. Nah, jadi stepnya itu mudah kan? Oke, next. Nah, jadi kalimat ini ada dua pilihan ketika kalian menggunakan passive voice atau mengubah passive voice. Ada dua pilihan. The first, I was given a kebaya by Tiara for my birthday. Saya diberi kebaya oleh Tiara untuk ulang tahunku. Kemudian bisa juga kebaya was given by Tiara for my birthday. Kebaya diberikan oleh Tiara untuk ulang tahunku. Nah, perbedaannya di bawah ini apa? Perbedaan di kalimat kedua ini adalah I. Jadi I di sini tidak ditulis di kalimat yang kedua, langsung kebaya diberikan oleh Tiara untuk my birthday. Kenapa tidak dituliskan I-nya? Karena sebenarnya di sini sudah terwakili oleh my birthday, sehingga jelas bahwa yang diberi kebaya oleh Tiara itu adalah I. Jadi kata I terwakili di dalam adverb my birthday. Ya, sehingga di kalimat kedua ini sudah tidak lagi memakai I. Past continuous di sini hampir sama dengan present continuous. Perbedaannya ada di be. Nah, be di sini berbeda di dalam be in present tense dan be di dalam past tense. So, kalimat ini di dalam bentuk kalimat pasif akan menjadi subject plus was or were, kemudian being plus verb 3, kemudian object or adverb. Ya, jadi to be di dalam past continuous, to be-nya bentuk be menjadi was and were, tergantung pada subjeknya. Ketika subjek he, she, or it, maka we use was.
memakai was. Kemudian jika subjeknya ada they, we, you, maka kita menggunakan were. Kemudian I, ya, kita menggunakan was. Oke, for example. Nah, Arnold was celebrating Lisa's birthday when her father got accident. Nah, jadi perhatikan yang saya tebalkan di sini ada was celebrating. Itu berarti ada was as to be celebrating sebagai verb ing-nya. Maka kalimat ini akan berubah menjadi Lisa's birthday was being celebrated by Arnold when his father got accident. Oke, kita analisis perubahannya. Pertama adalah objek di kalimat aktif, ada Lisa birthday. Kemudian second adalah verb-nya, ada was celebrating. Yang kedua adalah penggunaan verb-nya. Karena continuous ada to be, kemudian diikuti oleh verb ing. Nah, kebetulan di dalam kalimat ini to be yang digunakan masih tetap sama karena subjeknya sama. Arnold, he, kemudian di kalimat pasif Lisa's birthday, it. Ya, sehingga tetap sama-sama memakai was. Kemudian diikuti oleh being and then celebrating, berubah dari verb ing menjadi verb 3. Kemudian by Arnold di sini. Kemudian adverbialnya masih tetap sama, when his father got accidents. Ya, memang hati-hati ketika di dalam bentuk continuous, baik itu present maupun past. Karena bentuk continuous di sini ada be, ya, di dalam kalimat aktif sudah ada be terlebih dahulu. Sehingga ada penambahan being, ya, sebagai penunjuk bahwa kalimat ini adalah continuous. Kemudian bentuk verb tetap diganti menjadi bentuk verb 3. Gitu ya. Oke, next. We have present perfect. Nah, present perfect itu adalah subjek, diikuti oleh has or have, kemudian diikuti oleh verb 3. Nah, bentuk pasifnya menjadi subjek plus has or have, kemudian tambahkan been. Nah, jadi bentuk be di dalam perfect itu menjadi been. Kemudian diikuti oleh verb 3. Tenses ini sebenarnya lebih mudah karena verb sudah dalam bentuk verb 3 sehingga tidak perlu berpikir lagi verb 3-nya gimana ya. Gitu. Jadi sudah ada. Kemudian tinggal ditambahkan been di sini. For example, Ronaldo has done this project since October 2020. Ya, kalimat pasifnya seperti apa? Kita cek. Ya, this project has been done by Ronaldo since October 2020. Hati-hati kalau di sini fokus pada penggunaan has or have, karena has or have itu tergantung pada subjeknya. Ketika subjeknya ada he, she, it, maka kita menggunakan has. Ketika subjeknya they, we, I, you, maka kita menggunakan have. Kemudian di kalimat pasif di sini ada this project, kata gantinya it, maka tetap menggunakan has. Oke, kita identifikasi lebih lanjut perubahannya. Jadi yang pertama seperti biasa adalah objeknya, maka this project. Kemudian setelah itu ada has done yang saya cetak tebal di sini, maka menjadi has been done. Dan setelah itu ada Ronaldo, kemudian lanjut di adverb-nya. Oke, since October 2020. Mudah kan? Oke, lanjut. Kalau tadi adalah present, sekarang ke bentuk past perfect-nya.
untuk past perfect di sini hanya ada satu bentuk auxiliary-nya, yaitu had. Jadi had dipakai untuk semua subjek, ya. Nah, kemudian bentuk passive voice-nya subject plus had been diikuti oleh verb 3 ditambahkan object or adverb. For example, Liana had finished the annual proposal 2 days ago. Maka kalimat pasifnya menjadi the annual proposal had been finished by Lina 2 days ago. Masih sama. Ya, kita analisis. The annual proposal sebagai subjeknya di kalimat pasif, kemudian had finished, maka menjadi had been finished. Kemudian ada subjeknya Lina, maka menjadi by Lina. Kemudian the last adalah bentuk adverbnya 2 days ago. Next, kita ada simple future tense. Nah, simple future tense di sini ada subject plus will plus verb 1 plus object or adverb. Bentuk passive voice-nya adalah be. Contohnya, okay, now the example of future tense. The headmaster will renovate the school mouse. Nah, bentuk passive voice dari kalimat ini adalah the school mouse will be renovated by the headmaster. Oke, kita identifikasi perubahannya. Ada objeknya di kalimat aktif. Nah, kita pindahkan menjadi subjek di kalimat pasif. The will renovate menjadi will be renovated. Ada penambahan be di sini. Kemudian the last ada the headmaster, kemudian by the headmaster di dalam kalimat pasif. Nah, berikut adalah model auxiliary, ada can, may, must, ya. Nah, subject plus model plus be plus verb 3 plus objeknya. For example, all the students can borrow this book for 1 month. Maka bentuk pasifnya adalah this book can be borrowed by all the students for 1 month. Ya, jadi di sini ada this book yang berubah menjadi subjek, kemudian can borrow menjadi can be borrowed, and then by all students. Then the last adalah auxiliary-nya. Oke, kita sampai pada penghujung materi terkait dengan passive voice, ya. Thank you, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertanyaan silahkan ditulis di komen, ya. Oke, it's all for me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.